Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi yang menjerat Firly Bahuri dikhawatirkan memunculkan kesan telah terjadi praktek tebang pilih penuntasan kasus pidana oleh aparat penegak hukum. Lalu mengapa Firly tak kunjung dibuih? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mas. Baik, Prof. Hipnu, Anda setuju tidak jika Polri ini dikatakan jalan di tempat untuk mengusut kasus Firly ini secara tuntas? Ya, betul. Polri kayaknya ragu-ragu. Polri harus mengedepankan asas cepat. Karena apa, Mas? Asas cepat itu bisa dilakukan apabila dilakukan dengan upaya penahanan, upaya paksa. Dengan demikian, upaya paksa itu adalah men-trigger perkara cepat. Oleh karena itu, kalau seseorang tidak dijatuhkan sebagai upaya paksa, ya tanda petik lembaga negara seolah-olah dipermainkan. Ini yang saya khawatirkan sejak kemarin kenapa Pak Firly tidak dilakukan upaya paksa penahanan. Jika betul kan dipermainkan, datang tidak, apa yang terjadi? Masyarakat akan kecewa. Semua akan menilai sejauh mana keseriusan Polri, sejauh mana ketekunan Polri, padahal bukti sudah cukup. Apakah ini ada faktor X? Ini yang saya kira tantangan bagi Polri ketika memilih, ketika menentukan suatu kasus ada seorang jenderal. Tampaknya itu yang mungkin keraguan. Tapi sebenarnya nggak perlu kalau kita berlaku asas equality before the law. Oke, Prof. Hipnu, sudah 2 kali kejaksaan menolak berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik begitu ya. Ini kan katanya kendalanya ini masalah administrasi begitu. Prof. Hipnu, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini wajar sehingga ini membuat seperti berlarut-larut untuk memberikan berkas perkara yang ketiga begitu, Prof. Hipnu? Ya sangat betul. Kan perkaranya mudah ini. Perkaranya mudah, subjek hukumnya jelas, pejabat penegak hukum. Objeknya jelas, ya kan? Kemudian pihaknya juga jelas. Sebetulnya tidak ada keraguan kalau sampai berlarut-larut. Ini saya melihatnya dalam suatu konteks peradilan pidana itu adalah sebagai bentuk keengganan ataupun menjadikan suatu tebang pilih. Ini yang saya kira menjadikan sorotan masyarakat kenapa ketika kasus Pak Firly kok lama tapi kasus yang lain cepat. Oleh karena itu dengan konsep seperti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat Polri yang presisi, mau tidak mau harus segera melakukan suatu penangkapan dan kemudian penahanan. Ini akan menjadi cermin, Mas. Jangan sampai ini menjadikan suatu jelek di mata masyarakat Polri terhadap penelitian-penelitian yang ada terhadap perkembangan sekarang ini yang betul-betul presisi. Gitu. Jika memang ini sudah terang benderang, artinya memang ini masalahnya bukan soal masalah administrasi lagi atau seperti apa? Kendalanya ini ada di mana, Prof. Hipnu? Ya, dalam suatu konteks peradilan namanya ada pemeriksaan pendahuluan. Periksa pendahuluan itu ada sebagai bentuk koordinasi antara polisi dan jaksa dalam rangka untuk mengendalikan di pengadilan. Jaksa sebagai pemegang asas dominis litis betul memang memberikan koreksi, memberikan catatan. Tapi catatan ini kan sebetulnya tidak lama karena sudah berkembang. Yang sulit itulah sekarang bagaimana Pak Firly datang. Jadi secara administrasi cukup. Karena suatu pelimpahan, Mas, itu harus pelimpahan secara fisik dan administrasi. Nah, ketika administrasi nggak cukup, sedangkan fisik tidak ada, ini juga sudah tidak bisa diserahkan. Oleh karena itu tantangan ke depan sekarang ini bagaimana Polri segera menuntaskan perkara ini cepat dilimpahkan pada penuntut umum. Oke, tapi kan kuasa hukum dari Firly Bahuri pun kabarnya ini salah satu kuasa hukumnya kabarnya tidak tahu di mana posisi Firly walaupun ini sudah dibantah oleh kuasa hukum yang lain begitu. Nah, untuk menetapkan seseorang menjadi buron atau DPO ini mekanismenya seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, ini bagus. Artinya kalau sudah seperti ini sebagai bentuk konsekuensi Polda Metro terhadap kasus Firly tetapkan sebagai bentuk daftar pencarian orang. DPO itu dalam Perkap Kapolri tahun 2012 sudah jelas. Ketika seseorang tidak datang dipanggil, ketika seseorang dicari tidak ketemu, cari DPO, daftar pencarian orang. Karena dengan DPO ini semua Polda, semua bisa mencari untuk segera dilimpahkan dalam suatu kepada penuntut umum. Ini akan menjadikan suatu masalah tersendiri. Oleh karena itu penetapan sebagai DPO juga menjadikan suatu yang sangat penting. Tapi kalau bisa Mas ya, karena ini kan mantan ketua KPK, koordinasikan dulu, dicari dulu sampai rumahnya, tempat mbahnya, tempat adiknya harus ketemu. Apa sih sulitnya hanya mencari Pak
Ketua KPK ini, Pak Firly ini, nggak ada yang sulit, keengganan aja. Inilah yang jadikan. Baru kalau memang tidak terpenuhi, di mana ada, baru DPO. Itu langkah tegas. Jadi jangan sekali-kali ujuk-ujuk DPO. Tapi potensi menjadi DPO, saya kira menjadi lebar gitu, Mas. Apalagi sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri seperti itu ya, Prof. Hipnu ya? Ya, itu apalagi. Berarti tidak dicekal, harusnya dicekal dong. Harusnya dicekal. Ini suatu keengganan. Saya kira betul, Mas. Jadi ini koreksi pada Polri yang kita cintai bersama ya. Dalam penanganan seperti ini memang harusnya betul-betul equal. Siapapun orangnya. Apalagi adalah tokoh penegak hukum, pejabat penegak hukum. Sekarang pertanyaannya, kalau seorang tokoh penegak hukum seperti ini, apalagi dengan yang lain. Ini yang saya kira cermin penegakan hukum yang tanda petik tidak equal, yang memberikan jurisprudensi jelek bagi pada masyarakat. Oke, Prof. Hipnu, ada gugatan pra-peradilan juga ya ke PN Jaksel begitu yang diajukan oleh Maki. Apakah ini akan efektif untuk mempercepat proses penahanan dari Firly? Anda melihatnya seperti apa, Prof? Gugatan pra-peradilan itu tidak masuk ke sana. Gugatan pra-peradilan itu sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penentuan tersangka, penyitaan dan sebagainya. Gugatan Pak Maki itu hanya dilihat dari nilai, Mas. Nilainya, bahkan Maki menilai suatu superkredit segera diserahkan, segera diselesaikan. Jadi sebetulnya materi nggak masuk, tapi adalah spirit Maki, bagaimana Polda segera menyelesaikan. Itu yang kita temui. Kalau kaitannya pra-peradilan nggak ada. Oleh karena itu sebetulnya dalam kasus ini adalah kuncinya ada di penyidik Polda. Sejauh mana keseriusan dalam penangkapan ini, sejauh mana keseriusan dalam memenuhi syarat ketentuan yang diajukan oleh penuntut umum untuk memperlengkapi suatu kasus. Pertanyaannya, kalau menghadirkan aja sulit, ini akan agak tersiok-siok juga nanti persidangan. Kasihan nanti penuntut umum sudah menunggu, tapi perkaranya tidak segera-segera dinaikkan. Oke, Prof. Hipnu, apakah dari kasus Firly ini juga bisa mengungkap dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan KPK dan bagaimana agar penyelidikan perkara ini nantinya bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel, Prof? Ya, betul. Jadi begini, makanya saya kurang sepakat ketika pada waktu itu kan Polda Metro kan kenapa Firly tidak dilakukan penahanan? Kan ada perkara-perkara lain. Loh, pertanyaannya kalau memang ada perkara lain justru dilakukan penangkapan lebih cepat. Kalau saya berpikir sebaliknya, dengan seperti ini bukan alasan kalau perkara lain. Bisa. Perkara lain itu kan bisa dilakukan suatu pengungkapan ketika seseorang dilakukan suatu upaya paksa. Apa itu? Penahanan. Mau tidak mau, Mas, kalau seseorang sudah ditahan itu akan membuka semuanya. Kan suatu yang tidak pas ini. Penyuapnya sudah ditahan, tapi yang disuap tidak ditahan. Ini tidak fair. Tidak fair. Sehingga kalau nanti sudah dilakukan suatu penahanan, insya Allah Pak Firly akan membuka seluas-luasnya dari kasus yang ada. Kan ada fokus. Kalau ini kan tidak. Pak Firly jalan-jalan keluar negeri. Wah, enak sekali kalau sudah seperti ini. Baik. Kita akan pantau terus seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.